Halo sahabat, terima kasih sudah bergabung di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ataupun tema filsafat pendidikan klasik sebagai akar kebijaksanaan dalam pendidikan modern. Nah, sebelum saya memulai sedikit penjelasan tentang filsafat pendidikan klasik, boleh dong diberikan komen-komen di kolom komentar ataupun di subscribe channel saya. Langsung saja kita masuk ke dalam materi filsafat pendidikan klasik, di mana filsafat pendidikan klasik ini merupakan salah satu pondasi tertua dari sistem pendidikan dunia modern. Karena filsafat pendidikan klasik ini lahir dari peradaban Yunani kuno dan berkembang sepanjang abad pertengahan hingga pada masa pencerahan. Filsafat ini berorientasi kepada pengembangan manusia seutuhnya atau secara holistik, bukan hanya keterampilan praktis, tetapi juga moralitas, kebijaksanaan, dan keterampilan ataupun kemampuan berpikir kritis di dalam pencapaiannya. Prinsip utamanya adalah bahwa pendidikan bukan semata-mata sebagai proses transfer ilmu, tetapi proses juga sebagai pembentukan jiwa dan karakter manusia agar mampu mengenal kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang bersifat universal dan abadi. Selanjutnya kita akan berbicara tentang histori ataupun sejarah dari teori filsafat pendidikan klasik ini, mana pada filsafat pendidikan klasik ini memiliki warisan ataupun tumbuh dari warisan abad Athena kuno, di mana pada warisan Athena kuno ini pusat kebudayaan dan intelektual berada di zaman ataupun di saat abad kelima sebelum Masehi, di mana konsep pendidikan pada masa itu disebut dengan paideia, yang bertujuan membentuk keluarga yang ideal, cerdas secara intelektual, bermoral, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi untuk sekilas sejarah tentang pendidikan klasik ini dimulai dari zaman Athena kuno, di mana tokoh besar yang terkenal pada masa ini yaitu yang pertama adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles, di mana Socrates itu memperkenalkan metode tanya jawab untuk membangkitkan kesadaran dan refleksi diri, atau sering dikenal dengan Socratic Method ataupun metode Socrates. Lalu yang kedua yang terkenal yaitu Plato, di mana Plato ini mengembangkan gagasan bahwa pendidikan adalah jalan menuju dunia ide atau tempat kebenaran abadi berada. Dan yang terakhir tokoh yang pada sesi ini adalah Aristoteles, di mana Aristoteles ini menekankan keseimbangan antara nalar dan kebajikan, serta pentingnya pemilihan moral. Selanjutnya pada abad pertengahan itu pemikiran klasik diserap ke dalam teologi Kristen, yaitu sistem skolatisisme, mana dikenal dengan quadrivium dan kurikulum quadrivium, di mana kurikulum quadrivium itu terbagi dari bahasa, logika, dan retorika, sedangkan quadrivium itu terbagi dari 4, diantaranya adalah aritmatika, geometri, musik, dan astronomi, di mana sistem ini menjadi dasar pendidikan universitas pertama di Eropa. Dan yang ketiga adalah masa Renaissance ataupun pencerahan, di mana pada masa ini muncul kalimat humanisme, di mana penghargaan ada potensi manusia dan kebebasan berpikir. Dan pada masa Renaissance ataupun pencerahan ini, pendidikan diarahkan pada pengembangan akal budi, kebebasan berpikir, tanggung jawab moral untuk membentuk besar pendidikan liberal modern yang fokus pada individu dan kemanusiaan. Nah, selanjutnya tokoh kunci pada filsafat modern, filsafat klasik ini tadi sudah disampaikan, yaitu Aristoteles dan lain-lain. Selanjutnya kita akan melihat ke slide selanjutnya mengenai prinsip utama filsafat pendidikan klasik. Saya bagi menjadi 4, yaitu
filsafat pendidikan memandang bahwa tujuan pendidikan adalah mencapai kebenaran universal dan membentuk karakter manusia yang berbudi luhur. Jadi filsafat klasik menjadikan angka budi yang berfokus pada kebenaran universal, bukan tren sesat. Yang pertama itu adalah ekselensi intelektual, di mana pada ekselensi intelektual ini dikenal dengan pengembangan pikiran rasional melalui studi liberal arts agar peserta didik mampu berpikir logis dan kritis. Selanjutnya adalah pembentukan karakter, di mana pendidikan menumbuhkan kebaikan moral seperti kejujuran, keadilan, dan keberanian. Yang ketiga yaitu prinsip manusia seutuhnya, di mana keseimbangan antara fisik, intelektual, dan spiritual itu dan yang keempat adalah kebenaran abadi, di mana menekankan pentingnya mempelajari besar dan universal yang relevan untuk lintas zaman. Lalu kita beranjak ke slide selanjutnya tentang aplikasi filsafat dan klasik ini di dunia modern. Nah, meskipun pada masa lampau tadi sudah sebelumnya itu bahwasanya filsafat klasik ini ditemukan pada abad 5 sebelum Masehi, meskipun berakar pada masa lampau, filsafat pendidikan klasik kita relevan pendidikan masa kini, di mana yang pertama kenapa masih relevan, karena pembelajaran itu berbasis dialog ataupun metode dialogis, karena pada masa saat ini masih dipakai metode ini, di mana guru sering memancing siswa berpikir kritis melalui pertanyaan, bukan sekedar memberi jawaban. Lalu yang kedua adalah pentingnya integrasi etika dan nilai, yaitu di mana pelajaran harus menanamkan kejujuran, ketegasan, dan tanggung jawab. Ya. Nah, jadi nilai-nilai etika dan integrasi ini sangat penting, yang harus saat ini juga sangat dibutuhkan untuk diterapkan di dunia pendidikan. Dan kita modern, di mana kurikulum ini mengajarkan siswa cara bagaimana belajar grammar, cara berpikir yang logis, dan cara mengekspresikan diri secara efektif. Nah, setelah itu ada tantangan untuk integrasi filsafat di abad ke-21 ini, di mana tantangannya itu melakukan implementasi dalam sistem pendidikan yang didominasi oleh metode modern membutuhkan perubahan paradigma yang signifikan, di mana standarisasi, di mana kurikulum klasik seringkali kurang cocok dengan ujian standarisasi yang berfokus pada hasil kuantitatif dan keterampilan sempit. Lalu relevansi konten, di mana bahwa studi teks kuno tidak relevan atau kurang inklusif bagi populasi siswa yang terlebih saat ini dengan perkembangan teknologi yang sangat mobilitas baik, sehingga ataupun studi yang itu dinilai tidak relevan lagi ataupun kurang inklusif ya. Ketiga, latihan guru, kekuatan guru yang terlatih dalam metode dialektika sokratik dan filosofi pendidikan liberal yang mendalam. Nah, solusi terletak pada adaptasi menggunakan metode klasik dan mengajarkan konten kontemporer sambil tetap mengembangkan ibu tujuan membentuk latar. Selanjutnya, studi kasus implementasi. Nah, pada tahap pada studi kasus implementasi ini, sekolah-sekolah klasik ataupun institusi pendidikan liberal bahwa pendekatan ini dianggap tidak menghasilkan hasil yang besar seperti yang dilakukan oleh sekolah klasik di Amerika, menerapkan model trivium dan tahap, yaitu grammar, logik, dan retorika, dan bukti menunjukkan kemampuan analitik siswa. Lalu selanjutnya pada institusi Universitas Liberal Arts, di mana pada institusi ini membuat siswa mempelajari filsafat ataupun sejarah dan sastra klasik seperti kurikulum agar terbiasa dengan ide dasar ataupun ide besar. Dan yang ketiga, fokus pada pembelajaran diskusi, di mana guru berperan sebagai moderator untuk mendorong eksplorasi dan membentuk kemudian yang berpikir. Jadi di sini siswa itu sebagai pusat pembelajaran, di mana guru itu sebagai moderator ataupun pembimbing pembelajaran. Selanjutnya, kenapa filsafat pendidikan klasik ini masih relevan
hingga saat ini, di mana pendidikan klasik ini tetap penting modern, bahkan dengan kemajuan teknologi saat ini yang sangat pesat, yang serba cepat ganti, dan di tengah kecerdasan buatan juga ini seperti itu, di mana beberapa manfaat utamanya memiliki ketahanan intelektual, di mana mereka berpikir bukan hanya apa yang harus dipikirkan, ini adalah keterampilan tidak automatisasi, lalu keterampilan komunikasi, dan fondasi etika. Dan yang terakhir, kesimpulannya, filsafat pendidikan merupakan warisan masa lalu yang melainkan fondasi abadi bagi pengembangan pendidikan manusia modern. Diingatkan bahwa pendidikan sejatinya harus menyeimbangkan rasio dan etika, teori dan praktik, kebebasan dan tanggung jawab. Lalu, masa depan pendidikan memerlukan kembali semangat klasik dan ditemukan nilai-nilai kebijaksanaan yang akan oleh waktu. Di mana pendidikan hanya manusia tahu banyak hal, yang membuatnya menjadi pribadi yang lebih. Demikian teman-teman, sedikit berdasarkan filsafat pendidikan klasik. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai kembali.